Bayangkan ketika di dunia ini anak-anak dan remaja tumbuh dengan kuat, bahagia, dan penuh percaya diri. Tapi apa yang terjadi sekarang ketika tekanan hidup mulai membebani mereka? Tentu banyak anak dan remaja mudah sekali mengalami masalah kesehatan jiwa atau mental. Dalam video ini saya akan coba mengungkap rahasia menjaga kesehatan jiwa anak dan remaja, serta cara sederhana namun ampuh untuk mereka ya tetap ceria, tangguh dalam menghadapi tantangan. Yuk kita jaga bersama generasi penerus kita. Tapi sebelumnya silakan like, komentar, serta share. Kesehatan jiwa anak dan remaja adalah kondisi sejahtera secara emosional, psikologis, dan sosial yang penting selama masa pertumbuhan mereka. Kesehatan jiwa yang baik pada anak dan remaja sudah pasti mempengaruhi cara mereka berpikir, merasakan sesuatu, dan berperilaku, serta kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan, berhubungan dengan orang lain, dan membuat keputusan yang sehat dan benar. Berikut adalah beberapa hal penting mengenai kesehatan jiwa anak dan remaja. Yang pertama adalah pengembangan emosional dan sosial. Hal ini bisa saja dicapai dengan satu, pengembangan identitas. Anak dan remaja perlu membangun identitas yang positif, yang baik. Masa anak-anak dan remaja adalah periode penting untuk pengembangan identitas diri. Mereka mulai memahami siapa mereka, apa yang mereka sukai, dan bagaimana mereka berhubungan dengan dunia di sekitarnya. Kemudian bagaimana mereka mengelola emosi. Anak-anak dan remaja belajar bagaimana mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosi mereka. Keterampilan ini penting untuk membangun hubungan yang sehat dan menghadapi situasi stres atau perubahan. Nah, selain itu mereka juga harus bisa bagaimana melakukan interaksi sosial. Kesehatan jiwa yang baik memungkinkan anak dan remaja untuk membangun dan memelihara hubungan yang positif dengan teman sebaya, keluarga, dan guru, ya. Dan tentu ini juga membantu mereka mengembangkan rasa empati dan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Nah, sekarang apa sih faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan jiwa anak dan remaja? Tentu ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi. Pertama adalah keluarga dan lingkungan. Hubungan anak remaja dengan orang tua dan anggota keluarga yang lain sangat mempengaruhi kesehatan jiwa anak dan remaja. Lingkungan keluarga yang suportif, penuh kasih sayang, dan aman membantu dalam perkembangan emosional yang sehat dari anak remaja tersebut. Yang kedua adalah tekanan akademis dan sosial. Anak-anak dan remaja sering menghadapi tekanan untuk berprestasi di sekolah dan diterima oleh teman sebayanya. Stres yang berlebihan dari tekanan ini tentu dapat mempengaruhi kesehatan jiwa mereka. Terkadang tuntutan orang tua atas anaknya harus memperoleh nilai yang maksimal yang tinggi. Juga tekanan dari teman, bagaimana ditolak oleh teman-teman sebayanya, dibully, dirundung. Ini akan mempengaruhi kesehatan jiwa anak dan remaja. Yang ketiga adalah media sosial dan teknologi. Penggunaan media sosial dan teknologi dapat mempengaruhi kesehatan jiwa, baik secara positif maupun negatif. Tentu ketika digunakan secara positif akan banyak manfaatnya, bisa menambah ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tapi jika
digunakan secara negatif justru akan mempengaruhi kesehatan mentalnya. Sementara media sosial dapat membantu dalam membangun hubungan jika dilakukan secara positif. Itu juga bisa memberikan sumber stres kalau salah menonton tayangan atau terbiasa melakukan hal-hal yang tidak pantas di media sosial. Dan tentu kadang-kadang perbandingan sosial menjadi tidak sehat karena melihat sesuatu hal yang lain di media sosial yang bisa jadi dia ingin sesuatu seperti itu tapi tidak memungkinkan sehingga akhirnya membandingkan. Kemudian kondisi kesehatan fisik. Nah, kesehatan fisik ini tentu juga mempengaruhi kesehatan jiwa karena memang saling terkait. Kondisi kesehatan fisik yang kronis atau menaun atau serius seringkali mempengaruhi kesehatan jiwa anak dan remaja. Begitu pula sebaliknya, sehingga sangat penting orang tua menjaga kesehatan fisik anak dan remaja supaya tidak gampang kena penyakit, supaya tetap bugar, diberikan makanan yang bergizi, cukup istirahat, dan tentu cukup melakukan aktivitas fisik. Nah, masalah kesehatan jiwa seperti apa sih yang bisa dialami oleh anak remaja? Tentu banyak ya. Yang paling umum adalah gangguan kecemasan, di mana anak remaja seringkali mengalami kecemasan umum, gangguan panik atau fobia sosial atau takut dalam berhubungan sosial. Ini merupakan salah satu masalah kesehatan jiwa yang terbanyak, yang sering dialami dan jarang mendapatkan penanganan. Kemudian depresi, ya, depresi ini banyak juga dialami oleh remaja yang tentu ditandai dengan perasaan sedih yang berlebihan, merasa tertekan yang berkepanjangan, kehilangan minat, kehilangan kemauan dalam berkegiatan yang sebelumnya mungkin biasa dinikmati, dan perubahan dalam pola tidur atau makan. Nah, persoalannya kadang-kadang orang di sekitarnya termasuk orang tua sangat kurang memberi kesempatan atau meluangkan waktu untuk mengamati perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh remaja ini atau anak ini ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah gangguan perilaku. Beberapa anak dan remaja mungkin mengalami gangguan perilaku seperti gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas atau sering disebut dengan ADHD, atau mungkin gangguan oposisi defiant ya atau ODD. Nah, kemudian ada beberapa remaja yang mengalami gangguan makan, terutama perempuan ya, mungkin beresiko mengalami gangguan makan seperti anoreksia nervosa, bulimia, atau gangguan makan yang berlebihan sehingga mengalami yang namanya obesity. Nah, ada juga remaja yang mengalami masalah identitas gender dan seksualitas. Remaja yang sedang mencari identitas gender atau orientasi seksual, mereka mungkin mengalami tekanan emosional dan psikologis tambahan yang bisa saja mempengaruhi kesehatan jiwa mereka. Nah, lantas apa yang bisa diberikan ya untuk mencegah dan melakukan intervensi dini jika ada masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja? Yang pertama adalah dukungan dari keluarga dan sekolah. Keluarga dan sekolah memainkan peranan penting loh dalam mendukung kesehatan jiwa anak dan remaja. Dukungan emosional, komunikasi yang terbuka, dan penguatan positif dapat membantu anak dan remaja merasa dihargai dan didukung. Yang kedua adalah pendidikan tentang kesehatan jiwa. Mengetahui anak dan remaja tentang kesehatan jiwa, mengenali tanda-tanda masalah kesehatan jiwa, dan mengajarkan keterampilan mengelola stres dapat membantu mencegah masalah itu lebih lanjut. 3. Akses ke layanan kesehatan jiwa. Anak dan remaja yang mengalami masalah kesehatan jiwa memerlukan akses ke layanan profesional seperti konseling, terapi, atau pengobatan. Intervensi dini sangat penting untuk mencegah perkembangan masalah menjadi lebih serius. Promosi lingkungan yang positif. Nah, ini menciptakan lingkungan yang mendukung, aman, inklusif di rumah, sekolah, di masyarakat dapat membantu meningkatkan kesehatan jiwa anak remaja dengan baik. Itu kira-kira yang bisa Bang Jai sampaikan. Semoga manfaat. Sampai
Jumpa di video berikutnya.